Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Silitonga, pada mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 3. Di dalam mata kuliah ini kita akan belajar mengenal gereja dan mengenal akhir zaman. Kita mulai dengan mengenal gereja. Apa itu gereja? Dan bagaimana gereja ada dan eksis di tengah-tengah dunia ini? Apa tugas tanggung jawab gereja? Mari kita ikuti kuliah ini dari satu season ke season berikutnya. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, di dalam pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina ini, di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Di sini ada penekanan kata oleh jemaat, gereja, yaitu orang-orang yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita mendalami pengertian gereja, kedudukannya dan pentingnya gereja. Kedudukan gereja. Ada 3 kedudukan gereja yang penting dan perlu untuk kita pelajari, kita pikirkan dan kita renungkan. Yang pertama, gereja selalu berkaitan dengan karya keselamatan yang dikerjakan Kristus, dan sekaligus gereja menerapkan alat-alat anugerah. Artinya, gereja tidak mungkin ada tanpa karya keselamatan yang dikerjakan Kristus. Kristus yang mengerjakan keselamatan berdasarkan ketetapan penebusan dan dilakukan di dalam dunia ini untuk menebus, menyelamatkan orang-orang pilihan sepanjang zaman di segala tempat dengan caranya menebus melalui kematian, kebangkitannya. Dan itulah karya penebusan Kristus. Gereja selalu berkaitan dengan hal tersebut. Yang kedua, kedudukan gereja, di mana kita mau mengenal gereja, pengajaran tentang gereja dapat ditempatkan dalam satu sistematika pengajaran. Kita belajar mengenal dirinya Allah. Kita belajar mengenal dirinya Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar mengenal dirinya Roh Kudus, naturnya, atributnya, dan karyanya, serta ketetapannya. Kita juga sudah belajar mengenal manusia sebagai image of God. Bagaimana manusia ada dan berkarya di atas muka bumi. Kita juga belajar tentang penebusan Kristus, keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus yang diterapkan oleh Roh Kudus atas orang-orang pilihan yang dianugerahkan Bapa kehidupan yang kekal. Gereja ada di dalam sistematika pengajaran yang benar itu. Jadi gereja tidak mungkin terlepas dari sistematika pengajaran yang ada di dalam seluruh pengajaran Kristen.
Itulah sebabnya penting kedudukan gereja di dalam segala proses pembelajaran kita. Ketiga adalah gereja tidak mungkin lepas dari karya penebusan Kristus dan tidak mungkin lepas dari tindakan Roh Kudus yang memperbaharui setiap orang percaya untuk semakin serupa dengan Kristus. Dengan demikian gereja itu hadir oleh karena pekerjaan Kristus dan karya Roh Kudus di dalam diri setiap orang. Itulah tiga kedudukan gereja yang penting dan perlu dipahami dengan baik. Bagian yang berikutnya kita akan melihat pentingnya gereja di dalam kehidupan kita. Gereja itu penting. Kita dapat mengerti hubungan gereja dengan seluruh pengajaran yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam kekristenan. Gereja merupakan pusat perhatian dari Bapa, Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita tahu Roh Kuduslah yang melahirkan gereja. Kita juga sudah tahu bahwa kepala gereja adalah Tuhan Yesus dan pemilik dari gereja adalah Bapa. Itulah sebabnya penting belajar gereja karena menjadi pusat perhatian dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, mengapa penting belajar gereja? Gereja merupakan salah satu institusi yang didirikan oleh Bapa, Anak, Roh Kudus. Selain keluarga, gereja itu penting. Keluarga didirikan, dibentuk, dan diperlengkapi menjadi satu institusi kelembagaan yang mulia yang didirikan oleh Tuhan sejak manusia diciptakan. Dan gereja juga adalah institusi yang didirikan oleh Tuhan sejak penebusan Kristus dan pencurahan Roh Kudus dinyatakan. Itulah sebabnya penting belajar tentang gereja. Karena gereja berjuang dan perang dengan dunia ini, dengan kekuasaan dan kekuatan dari dunia ini. Gereja melawan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Gereja menyatakan keagungan Kristus, menyatakan kemuliaan Bapa, dan bekerja di dalam pimpinan Roh Kudus. Bagian yang ketiga, mengapa penting belajar gereja? Karena gereja bertekun memelihara iman sampai akhir zaman. Di dalam kesetiaan Bapa, Anaknya itu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa menopang, memelihara, menjaga gerejanya, menjaga milik kepunyaannya, menjaga anak-anaknya yang dilahirkan, yang berpusat kepada Kristus, di mana gereja adalah tubuh Kristus. Tentulah gereja terus berjuang, di mana Tuhanlah yang memelihara iman itu, Roh Kudus yang menjaminnya, dan Bapa yang mengaruniakan segala kekuatan, belas kasihan, dan berkat-berkatnya. Kita yang telah menikmati hidup di dalam Kristus, kita yang ada di dalam rencananya, kita dipanggil di dalam persekutuan dengan anaknya oleh Roh Kudus, dan kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Itu semata-mata kita dijadikan satu tubuh, yaitu gerejanya. Gereja bersifat individu dan juga komunitas. Gereja adalah Anda dan saya. Gereja adalah kita. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita, pemahaman kita tentang gereja pada season-season berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Rudi Silitonga. Amin.